sekarang kita akan mempelajari mengenai time series atau data runtun waktu, gitu ya. Nah, data runtun waktu atau time series itu adalah data yang diambil atau didapat pada waktu-waktu yang berurutan, ya, dengan jarak waktu yang sama. Jadi misalnya kita ambil harian atau diambil bulanan atau diambil tahunan, gitu ya. Yang penting waktunya sama. Nah, di contoh saya ini saya punya data dari 3 harga saham perusahaan, ya. Ada saham Telkom, ada saham Unilever, dan ada saham Adaro, ya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari kalau kita mengambil data runtun waktu itu? Nah, kita bisa mempelajari beberapa hal. Yang pertama adalah tren, ya, kecenderungan, apakah harga akan naik atau harga akan turun, ya. Kemudian kita juga bisa mempelajari seasonality, apakah data yang kita lihat itu punya musiman tertentu. Jadi misalnya pada waktu-waktu tertentu tinggi, pada waktu-waktu tertentu rendah gitu. Jadi ada kecenderungan yang bisa terlihat. Kemudian apakah data yang kita ambil itu mempunyai siklus, ya. Jadi naik turun dengan besaran atau urutan yang sama kurang lebih gitu ya. Dan terakhir kita bisa melihat juga bahwa data time series itu bisa jadi sifatnya irregular atau tidak reguler atau acak gitu sifatnya, ya. Nah, di sini saya punya beberapa data, ya. Jadi saya akan coba lihat misalnya data untuk Telkom, ya. Data ini saya ambil 1 tahun terakhir, jadi dari akhir bulan Februari 2020 sampai dengan akhir Februari 2021, ya. Oke. Ini datanya tinggal di insert saja. Untuk melihat grafiknya di sini ada insert line atau or area chart gitu ya. Nah, di sini kita ambil yang line, ya, 2 dimensi. Nah, kita lihat di sini Telkom itu naik turun naik turun naik turun gitu ya. Dan di sini tidak terlalu kelihatan jelas sebetulnya naik turunnya. Cuma sekarang kita coba perjelas dengan cara mengatur aksisnya, ya, mengatur sumbunya, ya. Karena di sini paling rendah adalah 2.500, maka saya akan batasi dari 2.000, ya. 2.000. Nah, kalau mulai dari 2.000 kelihatan naik turunnya kelihatan cenderung lebih bergejolak gitu ya naik turunnya. Oke. Nah, tapi kita mungkin kalau ditanya apa yang bisa kita lihat dari sini, mungkin harus kita pelajari lebih dalam gitu ya, tidak bisa cuma dengan melihat gitu ya. Nah, kita coba melihat yang Unilever, ya. Unilever itu perusahaan barang konsumsi gitu ya, yang dipakai sehari-hari. Ini juga sama, saya coba kemudian insert, sama juga 2D line. Nah, Unilever juga punya kecenderungan yang sama, tapi kalau kelihatan dari sini kelihatannya naik turunnya tidak terlalu tinggi gitu ya, jadi cenderung datar gitu ya. Nah, ini juga kita coba lihat lebih jauh lagi. Saya batasi mulai dari 5.000 saja ya aksisnya supaya bisa ketemu angka polanya seperti apa, apakah ada terlihat pola atau tidak. Nah, ternyata juga tidak terlalu terlihat pola gitu ya. Jadi agak naik, pernah turun ya. Ini turun ini di Telkom juga kejadian yang sama. Itu pada saat awal-awal bulan Maret gitu ya, Maret tahun 2020, karena pada saat itu mulai ramai pandemi dinyatakan sebagai bencana internasional oleh WHO gitu ya. Nah, nanti kalau kita lihat Telkom juga punya tampilan yang sama. Nah, ini Telkom nih sebelah kiri nih dari 3.800 drop sampai 2.600 gitu ya. Nah, itu karena pandemi ya, COVID ya. Nah, sekarang kita lihat Adaro. Adaro itu adalah perusahaan batu bara gitu ya. Batu bara biasanya batu bara itu cenderung cyclical, ada siklusnya gitu ya. Jadi kadang naik turunnya itu biasanya bisa diperkirakan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat Adaro. Kemudian ini Adaro itu paling rendah 600, jadi saya batasin aja supaya di 600 gitu ya. Apakah kita bisa lihat data yang lebih umum? Oh, ini kelebihan 600. Nah, kalau dilihat Adaro ada kecenderungan yang mirip ya. Jadi kita lihat datanya naik, kemudian turun, kemudian naik lagi, kemudian turun lagi, kemudian naik lagi, turun lagi. Jadi seolah-olah ada siklus, walaupun siklusnya tidak mulus gitu ya. Nah, jadi naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, ada siklusnya, ya. Ada polanya gitu ya yang kita bisa lihat.
Nah, kemudian apa yang bisa kita lihat lagi? Kita juga bisa melihat tren, ya. Tadi seperti biasa kita bikin trennya. Jadi Adaro itu punya kecenderungan meningkat. Kalau coba kita lihat Unilever seperti apa kecenderungannya. Unilever punya kecenderungan turun, ya. Telkom seperti apa? Telkom cenderung datar. Ya, walaupun naik sedikit gitu ya. Telkom naik sedikit. Nah, itu adalah yang bisa kita lihat mengenai data harganya. Jadi harga Telkom itu cenderung datar, naik walaupun naik turun tapi secara tren kurang lebih datar. Indosat menurun sedikit, ya. Telkom naik sedikit ya sebetulnya. Indosat Unilever turun sedikit. Adaro cenderung naik. Nah, sekarang kita bisa juga melihat yang namanya imbal hasil. Imbal hasil dari saham-saham yang kita beli. Nah, ini biar aman, ini saya tumpuk aja di sini supaya tidak mengganggu yang kita lihat gitu ya. Saya ke kanankan. Oke. Nah, sekarang saya menghitung imbal hasil dulu. Saya menghitung imbal hasilnya Telkom dulu gitu ya. Imbal hasilnya Telkom. Bagaimana menghitung imbal hasil Telkom? Imbal hasil adalah harga hari ini dikurangi dengan harga kemarin dibagi dengan harga kemarin. Nah, ini kalau imbal hasilnya harian. Kalau imbal hasilnya bulanan berarti harga bulan ini dikurangi dengan harga bulan lalu dibagi dengan harga bulan lalu gitu ya. Nah, ini saya persenkan saja gitu ya. Kemudian saya copy ke bawah. Nah, kemudian ini bisa saya lihat juga menggunakan metode yang sama. Nah, kalau kita lihat Telkom itu goncangannya besar ya. Cenderung naik turunnya itu kelihatan naik turun banget gitu ya. Sementara perusahaan lain mungkin tidak seperti itu. Nah, nanti kita akan lihat Unilever dan juga akan melihat Adaro gitu ya. Tapi kalau kita lihat ini Telkom kecenderungannya goncangannya besar-besar ya. Nah, sekarang biar aman kita lihat yang bukan biar aman, biar ini kita coba lihat yang Unilever. Nah, karena saya udah punya data Telkom, saya copy aja ke kanan biar dapat datanya Unilever ya. Nah, kemudian ini saya buat juga grafiknya. Nah, Unilever cenderung kecil-kecil goncangannya. Ya, Unilever tuh goncangannya besar cuma pada saat pandemi mulai sibuk bulan Maret tahun 2020 ya. Kalau Telkom goncangannya sampai sekarang masih besar, sampai Februari 2021 itu masih besar ya. Kalau Unilever cenderung kecil ya. Nah, sekarang saya bisa juga copy ke sebelah kanannya Unilever untuk melihat Adaro karena saya menghitungnya dengan cara yang sama gitu ya. Nah, sekarang saya bisa lihat, pingin lihat seperti apa Adaro goncangannya. Nah, Adaro juga cenderung besar goncangannya. Ya. Nah, untuk lebih jauh dianalisis harus menggunakan metode yang cukup rumit gitu ya. Jadi untuk sekarang ini yang kita bisa lihat adalah seperti apa sih saham yang kita sedang lihat ini gitu ya. Nah, kalau Telkom tadi kecenderungannya harganya naik turunnya tinggi karena itu goncangannya juga kelihatan tinggi. Adaro juga kelihatannya seperti itu gitu ya. Sementara Unilever punya kecenderungan goncangannya tidak terlalu besar ya. Kecil-kecil aja gitu ya di sebelah kanan ini. Yang Unilever itu cuma besar di yang sebelah kiri ini pada bulan Maret 2020 ya. Sementara untuk Adaro dan Telkom punya kecenderungan besar-besar. Nah, nanti itu bisa kita analisis lebih lanjut gitu ya. Nah, itu untuk sementara untuk data runtun waktu atau time series saya kira cukup sampai sekian dulu.